Alam sejauh. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran Malaysia hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Minggu kemarin kalian belajar mengenai bab apa? Buka halaman 33. Koreksi bersama-sama ya. Itu jumlah benarnya dikali 3. Dikali 3.
Perkembangan Islam di Nusantara. Sebelumnya itu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi dengan mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara, kita dapat memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara dan dapat menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Sebelumnya itu kita yang dulu di Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama apa? Jadi Indonesia itu merupakan negara muslim terbesar di dunia. Nah, sebelum mengenal agama Islam, Indonesia dulu mengenal agama apa? Ya, Hindu dan Buddha. Jadi, dengan adanya masuknya agama Islam di Indonesia itu tidak terlepas dari para pendakwah yang memiliki ilmu tentang agama Islam. Nah, masuknya agama Islam di Indonesia ini terdapat 4 teori. Yang pertama teori apa? Teori Mekah. Jadi teori Mekah ini bisa disebut juga dengan teori Arab. Dan menurut teori Mekah ini, agama Islam itu dibawa oleh pedagang Arab ke Indonesia pada abad ke-7. Nah, yang kedua ada teori apa? Ada yang tahu nggak berbicara itu gimana? Iya, di India. Nah, menurut teori berbicara ini, agama Islam itu dibawa langsung oleh pedagang India ke Indonesia pada abad ke-13. Kemudian yang ketiga ada teori apa? Teori Persia sekarang menjadi negara Iran. Nah, menurut teori Persia ini, agama Islam itu dibawa langsung oleh pedagang dari Persia langsung ke Indonesia. Terjadi pada abad ke-13. Kemudian yang terakhir ada teori apa? Cina atau Tiongkok. Nah, menurut teori Cina ini sama. Agama Islam itu dibawa langsung oleh para pedagang Cina ke Indonesia pada abad ke-7. Kemudian dibaca LKS-nya halaman 44. Nah, pada halaman 44 poin A, proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Jadi, pada awalnya pengaruh Islam hanya berkembang di daerah pantai. Namun, lama-kelamaan berkembang di wilayah pedalaman atau
atau daerah-daerah terpencil. Nah, kemudian itu ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, masuknya Islam ke Indonesia antara abad 7 dan 8. Buktinya itu apa? Dibaca. Terdapat perkampungan Islam di Selat Malaka. Nah, terdapat perkampungan Islam di Selat Malaka itu termasuk bukti dari teori Mekah. Kemudian yang kedua apa? Islam masuk ke Indonesia pada abad. Buktinya apa? Islam agama yaitu juga bukti dari teori Mekah. Kemudian yang C, Islam masuk ke Indonesia pada abad 13. Buktinya apa? Ya, Batu Nisan Sultan Malik As-Saleh berangkat tahun 1297. Itu termasuk bukti dari teori sejarah. Kemudian yang kedua juga ada catatan Marco Polo tahun 1000. Catatan Marco Polo juga bukti dari teori sejarah. Kemudian yang ketiga ada catatan Ibnu Battuta tahun 1000. Yang keempat ada catatan ya, yang kelima kemudian dalam teori Persia terdapat bukti adanya upacara atau perayaan 10 Muharram atau 1 Asyura. Kemudian yang kedua ada proses berkembangnya agama Islam di Indonesia. Jadi proses berkembangnya agama Islam di Indonesia itu sejalan dengan perkembangan perdagangan dan pelayaran. Pada awalnya itu Malaka merupakan pusat perdagangan dan pintu gerbang masuknya para pedagang ke Indonesia. Nah, Malaka itu pertama kali agama Islam berkembang, sehingga pada awal penyebaran agama Islam, kota Malaka itu memiliki dua peranan penting. Yang pertama apa? Nah, kemudian ada beberapa cara yang digunakan dalam penyebaran agama Islam. Berapa itu? Yang pertama melalui apa? Yang pertama ada perdagangan. Jadi perdagangan itu merupakan jalur utama penyebaran agama Islam. Mengapa dalam perdagangan disebutkan sebagai jalur utama penyebaran agama Islam? Kalian tahu nggak? Kenapa perdagangan itu menjadi metode penyebaran paling utama? Karena perdagangan itu merupakan jalur yang paling mudah. Ada interaksi antara penjual dan pembeli.
setelah dari sejarah dan sejarah itu memiliki ilmu tentang agama Islam, kemudian berdakwah, dan mereka itu memiliki akhlak yang baik, sopan santun, jujur, dan dapat dipercaya. Dengan begitu membuat penduduk di Indonesia itu merasa sukarela untuk masuk agama Islam. Kemudian yang kedua melalui jalur apa? Perkawinan. Jalur perkawinan ini diagram menikah dengan Menteri Raja. Jadi para pedagang yang menetap dan mempunyai kehidupan sosial ekonomi yang tinggi dan telah melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar, biasanya itu menikahi gadis-gadis setempat. Gadis-gadisnya siapa? Yang tahu nggak? Siapa gadis yang dinikahi oleh pedagang-pedagang? Gadis itu adalah putri raja atau putri bangsawan. Saya akan membagi kalian ke dalam 4 tim atau 4 kelompok. Ini kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang kelompok nanti berdiri baris ke belakang. Untuk baris pertama nanti maju semua mengerjakan soal nomor 1. Kalau nggak bisa langsung ke belakang dilanjut selanjutnya. Paham nggak? Iya. Sekarang bisa berdiri semua. Mami, baik puluh, Semoga pembelajaran dari ini bisa bermanfaat buat